Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Shalom. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita diizinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Biarlah kiranya Tuhan membukakan firman-Nya sehingga kita boleh merasakan rahmat dan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita pribadi. Lepas pribadi, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat yang kelima. Rut pasal 2 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut bertemu dengan Boas. Ya. Lalu kata Boas kepada bujangnya, Ya, yang mengawasi penyabit-penyabit itu, ya, dari manakah perempuan ini? Puji Tuhan. Di sini kita melihat Boas bertanya kepada hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Rut tidak luput dari perhatian Tuhan. Pertanyaan Boas kepada hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu adalah dari manakah perempuan ini? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Rut tidak luput dari perhatian Tuhan. Memang kalau kita perhatikan pada ayat yang keempat, Boas sangat memperhatikan pekerja-pekerja di ladangnya di dalam hal penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita sibuk membawa diri kita berada di ladang dunia ini yang hanya menghasilkan dua hal. Satu, kekhawatiran. Dua, ketidaktaatan. Seperti Adam, Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Kemudian, jangan kita membawa diri berada di ladang si pemalas yang hanya menimbulkan kemiskinan dan kekurangan. Pendeknya, ladang dunia dan ladang si pemalas hanya menghasilkan onak dan duri yang menyebabkan umat Tuhan nanti menderita dengan sangat. Tetapi di sini kita melihat Rut membawa dirinya berada di ladang Boas, sehingga ia turut mendapat perhatian dari Boas. Sebagaimana pekerja-pekerja di ladang Boas semuanya mendapat perhatian di dalam hal penyertaan Tuhan. Memang baik imam-imam, baik yang hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan sangat membutuhkan penyertaan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Sangat membutuhkan penyertaan dari Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak menyertai kita di dalam melayani Tuhan. Demikian juga kalau kita membawa diri berada di dalam ladang Tuhan, maka kita juga mendapat perhatian sampai kedalaman hati kita diperhatikan oleh Tuhan. Di dalam hati setiap manusia banyak perkara-perkara, termasuk perkara kecil sekalipun, dapat diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi ganjalan-ganjalan, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan, segala sesuatunya tersimpan di dalam hati, dan itu dapat dilihat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Rut pasal 2 ayat 6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, Ya. dia adalah seorang perempuan Moab. Ya. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Puji Tuhan. Pada ayat 5, Boas bertanya kepada hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Pada ayat 6 ini, hamba itu menjawab Boas dan berkata, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari
Ya. Tadi pada ayat 5 Boas bertanya kepada hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Pada ayat 6 hamba itu menjawab Boas dan berkata, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Puji Tuhan. Jawaban dari hamba tersebut dibagi atas dua bagian. Jawaban dari hamba tersebut dibagi atas dua bagian. Yang pertama, dia adalah seorang perempuan Moab. Yang kedua, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Puji Tuhan. Sebetulnya, saudaraku, jawaban dari hamba tersebut sedang memberitahukan keberadaan serta jati diri Rut yang sebenarnya kepada Boas. Amin, saudaraku. Sebetulnya jawaban dari hamba tersebut sedang memberitahukan, sedang menunjukkan keberadaan serta jati diri Rut yang sebenarnya kepada Boas. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita perhatikan kalimat pada bagian yang pertama dan kalimat pada bagian yang kedua. Diawali dengan kalimat pada bagian yang pertama. Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia adalah seorang perempuan Moab. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Ya, dia adalah perempuan. Dia adalah seorang perempuan Moab. Puji Tuhan. Saudaraku, kita lihat dulu Rut pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Rut 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ya. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Ya. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Ya, di tengah jalan Orpa pulang, mengundurkan diri dan pulang ke Moab dan kepada para allahnya. Terus pulang mengikuti iparmu. Terus Pulanglah mengikuti iparmu itu. pulanglah mengikuti iparmu itu. Puji Tuhan. Haleluya. Naomi berkata kepada Rut, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pernyataan Naomi ini menunjukkan bahwa bangsa Moab adalah bangsa kafir. Dan bangsa Moab tidak mengenal Allah yang hidup, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah Israel. Amin, saudaraku. Amin. Efesus 2, kita lihat dulu sejenak tentang bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah Abraham, Ishak, Yakub atau Allah Israel. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Semuanya adalah kasih karunia. Iya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang dahulu hidup jauh dari Allah. Inilah bangsa kafir. Terus Kamu hidup di dalamnya. hidup di dalamnya. Terus Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. mengikuti jalan dunia. Terus Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Terus yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terus Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. yang dahulu hidup jauh dari Allah itulah bangsa kafir. Terus Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging bagian yang ketiga, hidup di dalam hawa nafsu daging. Terus dan menuruti kehendak daging Iya. dan pikiran kami yang jahat. Iya. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang baik. Puji Tuhan. Yang dahulu hidup jauh dari Allah itulah bangsa kafir. Amin, saudaraku. Amin. Yang dahulu hidup jauh dari Allah itu menunjuk bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, Allah yang hidup. Puji Tuhan. Kemudian keadaan dari bangsa kafir sebelum mengenal Allah Israel, Allah yang hidup. Satu, mengikuti keadaan daripada bangsa kafir sebelum mengenal Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel. Mereka penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Antara lain, satu, mengikuti jalan dunia ini.
satu, mengikuti jalan dunia ini. Titik. Puji Tuhan. Dunia ini, saudaraku, mempunyai arus yang sangat kuat untuk menghanyutkan dan menenggelamkan kerohanian dari anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ketiga hal tersebut bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari dunia ini. Amin, saudaraku. Kemudian kerajaan dunia ini dan kemegahannya mempunyai daya tarik yang luar biasa, mempunyai daya tarik yang sangat kuat, sehingga anak-anak Tuhan tidak lagi mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Kemudian tidak lagi memikirkan perkara yang di atas, selain memikirkan perkara di bawah saja, menunjukkan bahwa dunia ini mempunyai arus yang sangat kuat untuk menghanyutkan dan menenggelamkan kerohanian daripada anak-anak Tuhan. Kemudian kerajaan dunia dan kemegahannya mempunyai daya tarik yang luar biasa, sehingga nanti akhirnya anak-anak Tuhan tidak lagi mencari perkara di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Tidak lagi memikirkan perkara di atas, selain hanya memikirkan perkara di bawah saja. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kita melihat yang kedua, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Tapi tidak apa-apa dibaca lagi Efesus 2 ayat 2 supaya tidak lupa ya. Kamu hidup di dalamnya. Tidak usah ditulis lagi, hanya membaca saja. Kamu hidup di dalamnya, dahulu hidup jauh dari Allah. Itulah keadaan bangsa kafir sebelum mengenal Allah. Mengikuti jalan dunia yang pertama, terus Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, ya, terus karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, ya, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. yang kedua, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yang kedua, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu penghulu-penghulu dunia yang gelap atau roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Puji Tuhan. Tanda mentaati penguasa kerajaan angkasa. Tanda mentaati penguasa kerajaan angkasa, mendurhaka dan memberontak kepada Tuhan. Itu tanda mentaati penguasa kerajaan angkasa, mendurhaka dan memberontak kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi orang yang mendurhaka atau orang yang memberontak kepada Allah itu adalah tanda bahwa ia sedang dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Puji Tuhan. Itulah roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Sebagai contoh yang pertama, Bani Korah memberontak kepada Musa. Ia menuntut pangkat imam. Sebagai contoh, satu, yang pertama, Bani Korah memberontak kepada Musa sebab ia menuntut pangkat imam, karena dia merasa diri layak untuk itu. Yang kedua, Meriam dan Harun juga memberontak kepada Musa. Alasan mereka memberontak karena merasa diri layak bahwa Tuhan berfirman bukan hanya kepada Musa, tetapi mereka merasa bahwa kepada mereka juga Allah berfirman sesuai dengan Bilangan 12 ayat 2. Yang kedua, Meriam dan Harun memberontak kepada Musa. Alasan mereka memberontak karena mereka merasa layak bahwa Tuhan juga berfirman kepada mereka bukan hanya kepada Musa saja, sesuai dengan Bilangan 12 ayat 2. Demikian juga Lucifer memberontak kepada Allah dengan bukti yang mendirikan tahtanya jauh di sebelah utara untuk menyamai yang maha tinggi, Tetapi justru Tuhan melemparkan Lucifer ke dalam dunia orang mati, sesuai dengan Yesaya 14. Pendeknya, kesombongan dan pendurhakaan mendahului kejatuhan. Kesombongan, pemberontakan, pendurhakaan
akan mendahului kejatuhan seseorang. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup di dalam hawa nafsu daging. Tadi sudah dibaca. Yang ketiga, hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Kalau hidup di dalam hawa nafsu daging, pastilah menuruti kehendak daging. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, hal-hal yang lahiriah. Ia tidak akan memikirkan hal-hal yang dari roh, tidak memikirkan perkara di atas perkara rohani, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan sedikit pun. Sehingga ibadah yang dijalankan bersifat Taurat saja. Orang yang tidak memikirkan perkara, orang yang beribadah tetapi pikirannya senantiasa mengarah kepada perkara di bawah, berarti ia sedang menjalankan ibadah Taurat, ibadah lahiriah, menjalankan ibadah rutinitas saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius pasal 23 ayat 18. Kita akan melihat orang-orang yang melayani seperti itu di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 18 terlebih dahulu. Terus Demikian firman Tuhan. ya, Yesus mencam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. ya, boleh baca ayat 16 sampai 18. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, Ya. yang berkata, bersumpah demi bait suci, bait suci, sumpah itu tidak sah. tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, Ya. sumpah itu mengikat. Ya, tetapi bersumpah demi emas yang ada di bait suci, mereka berkata sumpah itu mengikat. Terus, Hai kamu orang-orang bodoh dan Ya. orang-orang buta, Ya. apakah yang lebih penting, emas atau bait suci? Yang menguduskan emas itu, mana yang lebih penting? Emas atau bait suci? Yang menguruskan emas itu ayat 18. bersumpah demi mesbah, Kemudian bersumpah demi mesbah. sumpah itu tidak sah. Mereka berkata sumpah itu, ahli Taurat dan orang Farisi berkata sumpah itu tidak sah. Terus, Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, Ya. sumpah itu mengikat. sumpah itu mengikat. Jadi kesimpulannya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam melayani Tuhan terikat dengan perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara di bawah. Terikat dengan perkara-perkara lahiriah, perkara di bawah. Jelas ini merupakan penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Amin. Jelas ini merupakan penyembahan berhala. Puji Tuhan. Kita kembali lagi membaca Rut 1 ayat 15. Baca Rut 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Berkatalah Naomi, Ya. telah pulang iparmu kepada bangsanya dan Telah- kepada para anaknya. Ya, telah pulang iparmu Orpa kepada bangsanya. Itulah bangsa kafir yang dahulu hidup jauh dari Allah, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, penuh dengan dosa-dosa, dimulai dari hidup di dalam hawa nafsu daging, mentaati penguasa kerajaan angkasa, kemudian menuruti dunia ini. Terus, Dan kepada para allahnya. dan kepada para allahnya. Terus, Pulanglah mengikuti iparmu itu. pulanglah mengikuti iparmu itu. Jadi bangsa kafir selain mengulangi kesalahan juga menyembah berhala, yaitu Allah yang mati. Jadi pernyataan Naomi kepada Rut, telah pulang iparmu kepada bangsanya, artinya bahwa bangsa Moab adalah bangsa kafir yang terus-menerus mengulangi dosa dan kesalahan seperti yang sudah kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian selain terlihat noda kekafiran, juga Naomi berkata, dan kepada para allahnya. Hanya kecil, kepada para allahnya. Berarti bangsa kafir selain mengulangi kesalahan juga menyembah berhala, yaitu Allah yang mati. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mari lebih rinci di dalam 1 Korintus 12. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 2. Kita bersyukur ya. Tidak usah ditulis, kita bersyukur
Dahulu kita ini bangsa kafir, tapi kalau akhirnya kita ada dalam Tuhan, itu kemurahan. Amin, saudaraku. 1 Korintus 12 ayat yang kedua, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, Pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, yang dahulu hidup jauh dari Allah, itulah bangsa kafir. Terus kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. puji Tuhan. Bangsa kafir, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, tanpa sadar, tanpa berpikir, ditarik kepada berhala-berhala. Ditarik kepada berhala-berhala, tanpa sadar, tanpa berpikir, mereka itu akan ditarik kepada berhala-berhala. Puji Tuhan. Ditarik kepada berhala-berhala bisu, itu berarti Allah yang mati. Puji Tuhan. Dan itu bisa kita lihat seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1, bahwa saudaraku, bagi orang Yunani memikul salib itu adalah suatu kebodohan, karena mereka hanya mencari hikmah. Memikul salib itu suatu kebodohan, karena mereka hanya mencari hikmah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian kehidupan yang tidak hidup di dalam salib, salib menjadi batu sandungan bagi mereka. Salib menjadi batu sandungan bagi mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Maka kalau kita lihat orang-orang dunia, orang yang di luar Tuhan, mereka betul-betul mempertuhankan pekerjaan, betul-betul mempertuhankan harta, kekayaan, uang, kedudukan, jabatan, bahkan mempertuhankan pendidikan yang tinggi. Persis seperti orang Yunani. Mereka lebih mereka itu hanya mencari hikmah. Maka salib adalah suatu kebodohan bagi mereka. Amin, saudaraku. Salib menjadi suatu kebodohan bagi mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu Allah yang mati di dalam Mazmur 115. Berhala atau Allah yang mati di dalam Mazmur 115 ayat 2 dan ayat 3. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata? Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, Allah yang hidup, mereka berkata, terus Di mana Allah mereka? iya, lihat bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, Allah yang hidup, mereka berkata, di mana Allah mereka? Di mana Allah mereka? Karena Tuhan bagi mereka adalah kesibukan yang ada di dunia ini. Tuhan bagi mereka adalah pekerjaan, harta, kekayaan, uang, kedudukan, jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan mereka melihat perkara itu semua. Maka timbul pertanyaan bagi orang-orang yang memikul salib, orang-orang yang menyembah Allah yang hidup, di mana Allah mereka? Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Tanpa sadar banyak orang Kristen seperti itu. Manakala dalam keadaan mengalami kesulitan di dalam hal keuangan, di dalam hal pekerjaan yang belum juga dapat, tanpa sadar kita bersungut, tanpa sadar banyak orang bersungut hanya karena hal-hal itu semua. Menjadi keliru. Dapat dipahami, saudara. Ayat yang keempat, baca. Ayat yang ketiga. Allah kita di sorga. Ya. Ia melakukan apa yang Tapi dikehendakinya. perlu untuk diketahui, Allah Israel, Allah yang hidup ada di sorga. Amin, saudaraku. Ada di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Waktu Yesus datang ke dunia untuk yang pertama kali untuk minum cawan Allah, yaitu menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian
terlaksanalah kehendak Allah. Jadi lewat ibadah pelayanan ini kita memikul salib supaya kehendak Allah terlaksana. Itu tanda bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Allah kita hidup, Allah kita ada di sorga, Allah kita sedang melakukan apa yang dikehendakinya. Segalanya terlaksana lewat salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kita memperhatikan ayat 4 sampai dengan ayat 7. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Terus Buatan tangan manusia. ya, Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Ya. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Ya. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Ya. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Ya. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Ya. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Terus? Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. puji Tuhan. Berhala perak dan emas adalah Allah yang mati. Amin, saudaraku. Amin. Berhala perak dan emas adalah Allah yang mati. Puji Tuhan. Tanda Allah yang mati. 1, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. 2, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. 3, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. 4, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. 5, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. 6, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. 7, tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Puji Tuhan. Inilah berhala perak dan berhala emas. Puji Tuhan. Tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Allah Israel, Allah yang hidup, Ia ada di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya bagi saya dan kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, Ya. dan semua orang yang percaya kepadanya. Oh, bangsa kafir, mereka hidup di dalam penyembahan berhala, dan orang yang hidup dalam penyembahan berhala tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak dapat menyukakan hati Tuhan. Tidak dapat melayani pekerjaan Tuhan. Tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah mereka yang hidup di dalam penyembahan berhala. Sebab mereka telah mempertuhankan Allah-Allah kecil di bumi ini. Baik pekerjaan, baik uang dan lain sebagainya. Bagi mereka itu lebih daripada cukup, sehingga suatu kebodohan kalau memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kita membaca Matius pasal 22 ayat 23. Injil Matius 22 ayat 23. Injil Matius 22 ayat 23, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Terus Yang berpendapat terus bahwa tidak ada kebangkitan. tidak ada kebangkitan. Mereka menyembah Allah yang mati. Terus Mereka bertanya kepadanya. ya, terima kasih. Ayat 23 terlebih dahulu. Orang Saduki berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Berarti mereka hidup di dalam penyembahan berhala, menyembah Allah yang mati. Saudaraku, Allah kita Yesus Kristus telah bangkit, maut telah dikalahkan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi di sini kita melihat orang-orang Saduki berpendapat bahwa bagi mereka tidak ada kebangkitan. Berarti mereka menyembah berhala, Allah yang mati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 24 sampai dengan ayat 28. Guru,
Musa mengatakan Ya. bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, Ya. saudaranya harus kawin dengan istrinya itu Ya. dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Terus Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. ada 7 orang bersaudara. Terus Yang pertama kawin dengan perempuan itu. tetapi kemudian mati. Ya, laki-laki yang pertama mati. Terus Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, Ya. ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. ya bagi saudaranya. Terus Demikian juga yang kedua Ya. dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. ya sampai dengan yang ke-7. Terus Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. perempuan itu pun mati. 28. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Pada hari kebangkitan. Terus Sebab mereka semua telah beristrikan dia. perhatikan dengan baik. Orang yang tidak percaya adanya kebangkitan sibuk dengan dosa kawin dan mengawinkan. Orang yang tidak percaya adanya kebangkitan sibuk dengan dosa kawin dan mengawinkan. Pendeknya dikuasai oleh roh najis. Pendeknya dikuasai oleh roh najis. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang hidup. Itulah Allah Abraham, Ishak dan Israel. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ia ada di surga. Ia melakukan apa yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Amin, saudaraku. Ia bukan Allah yang mati. Puji Tuhan. Ia Allah yang hidup. Ia melakukan sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 29. Yesus menjawab mereka, Yesus menjawab orang-orang Saduki. Terus kamu sesat, Terus sebab kamu tidak mengerti kitab suci Iya. maupun kuasa Allah. Kalau tidak percaya adanya kebangkitan, menjadi sesat seperti orang Saduki. Kalau tidak percaya adanya kebangkitan, menjadi sesat sama seperti orang Saduki. Puji Tuhan. Sesat berarti mengambil jalannya sendiri dan menuruti keinginan hati mereka. Itu yang disebut sesat. Mengambil jalannya sendiri atau mencari jalannya sendiri, kemudian hanya menuruti keinginan hati semata. Itu yang disebut sesat. Persis seperti Elimelek dan keluarga. Persis seperti Elimelek dan keluarga meninggalkan Betlehem hanya karena terjadi kelaparan di tanah Israel. Lalu mereka mengambil jalannya sendiri, menuruti keinginan hati sendiri. Mereka pergi meninggalkan Betlehem, mereka pergi ke Moab. Tetapi akhirnya di dalam kesesatan itu sang suami sebagai kepala rumah tangga mati di dalam kesesatan. 10 tahun kemudian Mahlon dan Kilion mati. Suami dari Orpa dan Rut mati di Moab. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu orang yang sesat, mengambil jalannya sendiri, menuruti keinginan hati. Tetapi di dalam kesesatan itu sang suami Elimelek kepala rumah tangga mati. 10 tahun kemudian Mahlon dan Kilion, 2 anak laki-lakinya juga mati. Tinggallah Naomi seorang diri menjadi janda, serta Orpa dan Rut. Puji Tuhan. Jadi menderita sekali. Sebetulnya orang yang sesat itu menderita. Tidak ada orang yang sesat di dalam sukacita surgawi. Tidak ada itu. Sekarang kita mau mencari sukacita surga atau sukacita yang sifatnya sementara. Kesesatan itu awalnya indah, tetapi pada akhirnya membuat dia akan sangat menderita. Lihat orang yang melakukan pekerjaan yang sesat, awalnya enak, akhirnya susah, menderita. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Jangan sesat ya, amin saudaraku. Amin. Apalagi percaya kepada orang yang sesat. Puji Tuhan. Sekarang tanda kesesatan. Tanda seseorang sesat ada dua. Satu, tidak mengerti kitab suci. Dua, tidak mengerti kuasa Allah. Tanda di dalam kesesatan ada dua. Satu, tidak mengerti kitab suci. Dua, tidak mengerti kuasa Allah. Sekarang kita akan melihat tentang tidak mengerti kitab suci. Tidak mengerti kitab suci. Saudaraku, kitab suci terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari semuanya itu ditulis dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Diawali dari kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Wahyu. Seluruhnya ada 66 kitab. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ditulis oleh para nabi. Sedangkan tugas nabi adalah bernubuat. Tugas nabi adalah bernubuat, artinya menyingkapkan segala rahasia firman Allah. Artinya menyingkapkan segala rahasia firman Allah, yang berkuasa juga untuk menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudara. Itu tugas nabi. Puji Tuhan. Sekarang Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Tugas rasul adalah menunjukkan wahyu, yaitu hal-hal yang akan datang. Itulah kemuliaan yang kekal di dalam kerajaan yang kekal. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang tidak mengerti kuasa Allah. Tentang tidak mengerti kuasa Allah. Kuasa Allah datang dari salib. Kuasa Allah datang dari salib untuk memberi kekuatan kepada anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya tandaskan, kuasa Allah datang dari salib, tidak datang dari yang lain-lain. Untuk memberi kekuatan kepada anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Kuat berarti tidak lemah. Kuat berarti tidak lemah terhadap dosa dan terhadap hal-hal yang tidak suci. Itu yang disebut kuat. Kuat berarti tidak lemah terhadap dosa dan tidak lemah terhadap hal-hal yang tidak suci. Itu sebabnya Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahannya, di dalam sengsara, siksaan, aniaya, kesesakan, dan penderitaan, supaya saat dia lemah, dia kuat. Berarti kekuatan yang datang dan kekuatan karena salib itu merupakan kasih karunia. Amin, saudaraku. Kalau sampai hari ini kita datang di kehadapan Allah, di dalam kerajaannya kita berdiri di dalam kekudusan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Semata-mata bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, karena kemurahan Tuhan. Tuhan beri kekuatan sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh dosa, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak suci. Kiranya dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik. Injil Matius 22 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang, ayat 30 mulai baca. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Jadi suasana kebangkitan itu, saudaraku, tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti
malaikat di surga. Itu suasana kebangkitan. Amin, saudaraku. Jadi suasana kebangkitan itu tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Puji Tuhan. Saudaraku, saat ini kita berada di dalam, lewat ibadah pelayanan ini kita berada di dalam suasana surga. Berada di dalam suasana surga. Malaikat-malaikat tugas mereka melayani Tuhan. Berarti kalau kita berada di dalam suasana surga, tugas kita hanyalah melayani Tuhan. Tidak peduli dengan tubuh dan darah, tidak peduli dengan perkara-perkara daging. Malaikat itu tidak mempunyai tubuh dan darah. Jadi orang yang melayani Tuhan tidak sibuk dengan perkara daging. Itu suasana kebangkitan. Amin, saudaraku. Itu suasana kebangkitan. Lalu 31 sampai dengan 32. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, Akulah Allah Abraham. Kepada Musa, Allah pernah berkata, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang hidup. Terus, Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Iya. Saudaraku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub atau Israel adalah Allah yang hidup. Adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Hal ini pertama-tama dikatakan oleh Allah kepada Musa ketika Musa bertemu Allah di Gunung Sinai, di padang gurun Sinai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Disitulah Musa melihat suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu semak duri terbakar. Semak duri bernyala-nyala dengan api, tetapi tidak terbakar, tidak hangus. Kalau kita beribadah dan melayani dengan berkobar-kobar, berarti Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin, saudaraku. Semak duri menyala-nyala, tapi tidak hangus, terbakar. Demikian juga kalau kita berkobar-kobar di dalam melayani pekerjaan Tuhan, menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin, saudaraku. Sebab itu ketika Musa hendak mendatangi peristiwa yang luar biasa itu, Tuhan berkata, jangan mendekat, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah tempat kudus. Apa bedanya tanah Israel, tanah padang gurun Israel dengan tanah di Indonesia? Sama-sama tanah. Yang menjadi pembeda adalah hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Yang menjadi pembeda adalah hadirat Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu di dalam menghampiri tahta kudus, kita tanggalkan kasut yang lama, hidup lama. Perjalanan hidup yang lama harus ditanggalkan. Sehingga dengan demikian nanti kita akan berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Dan itu adalah suatu bukti yang nyata bahwa Tuhan kita hidup. Dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Orang yang sudah mempertuhankan uang, mempertuhankan pekerjaan, mempertuhankan harta dan kekayaan, tidak berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, mari kita lihat Kejadian 19 ayat 34 sampai 37.
Ayo berkobar-kobar melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau sudah mempertuhankan uang, tidak mungkin dia berkobar-kobar. Mempertuhankan jabatan, kedudukan, pekerjaan, orang semacam ini tidak berkobar-kobar. Orang yang berkobar-kobar melayani pekerjaan Tuhan adalah orang yang menyembah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Kejadian 39 maksud saya. Kejadian 19. Kejadian 19 ayat 34 sampai 37. Kejadian 19 ayat 34 sampai 37. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lot dan kedua anaknya perempuan. Ya. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya. Ya, kakaknya yang tertua. Terus kedua putri Lot, kakaknya yang tertua berkata kepada adiknya. Terus, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. ya. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Ya. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, Ya. supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Terus, Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. terus, Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. ya. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, Iya. dan menamainya Moab. Namanya Moab. Terus, Dialah bapak orang Moab dia sekarang. bapak orang Moab yang sekarang. Terus, Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat Moab lahir karena perzinahan Lot dengan putrinya yang tertua. Moab lahir karena perzinahan Lot dengan putrinya yang tertua. Berarti Moab lahir dari kenajisan. Amin, saudaraku. Moab lahir dari kenajisan. Seperti itulah bangsa kafir. Bangsa yang tidak mengenal Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang hidup, penuh dengan kenajisan. Persis seperti orang-orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan, sehingga mereka sibuk dengan soal kawin dan mengawinkan. Dan memang Moab lahir karena hasil perzinahan dari Lot dengan putrinya yang tertua. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah bangsa Moab, bangsa kafir. Selain penuh dengan noda kekafiran, juga menyembah Allah yang mati. Akibatnya hidup di dalam kenajisan. Dan memang Moab lahir dari hasil kenajisan perzinahan antara Lot dengan putrinya yang tertua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita datang dari berbagai-bagai latar belakang. Datang dari dosa kejahatan, dosa kenajisan. Datang dari dosa makan minum, datang dari dosa kawin dan mengawinkan. Dahulu kita orang yang begitu jahat, merokok, narkoba, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Atau kita datang dari latar belakang sebagai orang yang najis, tetapi sekarang kita ada di dalam Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi tidak ada yang harus disombongkan. Sekarang kita kembali membaca Rut pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Rut pasal 2 ayat yang ke-6, baca. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab. Hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab Boas dan berkata, Dia adalah seorang perempuan Moab. dia adalah seorang perempuan Moab.
Berarti dari jawaban yang pertama ini, hamba ini telah memberitahukan atau menunjukkan keberadaan daripada Naomi sebagai bangsa kafir. Amin, saudaraku. Sebagaimana telah saya uraikan di atas tadi, itulah keberadaan dari bangsa kafir. Kemudian dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Yang kedua, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Yang kedua, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rut adalah orang yang luar biasa dan setia. Jadi pernyataan yang kedua dari hamba yang mengawasi penyawit-penyawit di ladang Boas menunjukkan bahwa Rut adalah orang yang luar biasa, menunjukkan bahwa Rut adalah orang yang setia. Sebab Rut telah melewati proses yang panjang dan pergumulan yang luar biasa untuk sampai ke Bethlehem. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lihat dalam Rut 1 ayat 14. Rut 1 ayat 14. Perhatikan baik-baik. Menangis pula mereka dengan suara keras. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Iya, Tetapi minta diri terus. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Puji Tuhan. Orpa mengundurkan diri di tengah jalan. Artinya dia kembali kepada bangsanya, bangsa kafir, dan kembali menyembah Allah yang mati. Tetapi Rut tetap berpaut kepada Naomi. Tetapi Rut tetap berpaut kepada Naomi. Puji Tuhan. Ini adalah sikap yang luar biasa, sikap yang terpuji, sikap yang benar. Mari kita mengikuti sikap semacam ini supaya kita tetap berpaut dengan Tuhan. Apapun desakan, apapun pergumulan di tengah perjalanan rohani kita untuk berada di dalam kerajaan surga, tetap berpaut dengan Tuhan. Jangan mengundurkan diri di tengah jalan, nanti banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, pribadi Rut untuk sampai ke Bethlehem, Rut tetap berpaut kepada Naomi. Rut tetap berpaut kepada Naomi. Puji Tuhan. Rut tetap berpaut kepada Naomi. Saudaraku, 3 kali Naomi berkata pulang kepada Orpa dan Rut. Saudaraku, 3 kali sebetulnya 3 kali Naomi berkata pulang kepada Orpa dan Rut. 1 ayat 8. 1 ayat 8, 2 ayat 11, 3 ayat 12. Berarti ketika didesak, ketika Naomi berkata pulanglah kepada bangsamu dan Allahmu, menunjukkan bahwa Rut sedang diuji di dalam hal mengikuti Naomi untuk sampai ke Bethlehem. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Rut 1 dengan desakan dari Naomi kepada Rut, di mana tadi Naomi berkata kepada Rut, pulanglah sebanyak 3 kali, ayat 8, ayat 11 sampai ayat 12. Tetapi dia tetap berpaut kepada Naomi. Jadi desakan-desakan itu tidak mempengaruhi dia. Rut tetap berpaut dengan Naomi sampai nanti pada akhirnya dia tiba di Bethlehem. Amin, saudaraku. Ujian demi ujian dia lewati. Ujian yang pertama pada ayat 8, Naomi berkata kepada Rut, pulanglah kepada bangsamu dan kepada Allahmu.
Ujian yang kedua pada ayat 11. Naomi berkata dengan perkataan yang sama, pulanglah kepada Allahmu dan kepada bangsamu dan kepada Allahmu. Ujian yang kedua ini pun dilewati. Ujian yang ketiga pada ayat 12. Sebab Naomi tetap berkata, pulanglah kepada bangsamu dan kepada Allahmu. Tetapi Rut tetap berpaut dengan Naomi. Ujian demi ujian dilewati, kesulitan demi kesulitan dilewati, tantangan demi tantangan dilewati. Segala pergumulan pendeknya tidak menyurutkan hatinya untuk tetap berpaut dengan Naomi. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Rut 1 ayat 15 sampai 17. Di sini pembuktiannya. Berkatalah Naomi, Ya. telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Di ayat 15, Naomi kembali berkata kepada Rut, telah pulang iparmu, yaitu Orpa, kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Kemudian Naomi kembali berkata, pulanglah mengikuti iparmu. Dia kembali diuji. Dia kembali diuji. Dia kembali didesak. Tapi kita lihat di ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya. Sebab kemana engkau pergi, Ya. ke situ juga lah aku pergi. Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Satu. Dan di mana engkau bermalam, Ya. di situ juga aku bermalam. Dua. Bangsamu lah bangsaku, Tiga. dan Allahmu lah Allahku. Empat. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. 5. Terus. Dan di sanalah aku dikuburkan. Ya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Iya. Puji Tuhan. Jadi sekalipun Rut kembali, sekalipun Naomi kembali mendesak Rut untuk pulang kepada bangsanya, yaitu bangsa Moab, dan didesak untuk kembali kepada Allahnya, tetapi Rut menjawab dengan bijaksana. Adapun jawaban daripada Rut kepada Naomi adalah, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Puji Tuhan. Ini adalah jawaban yang bijaksana dari Rut kepada Naomi. Kemudian jawaban ini dibagi menjadi 5 bagian. 1, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. 2, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. 3, bangsamulah bangsaku. 4, Allahmulah Allahku. 5, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Puji Tuhan. Jadi jawaban Rut penuh dengan kebijaksanaan ini dibagi dengan 5 bagian. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Hal satu dan hal yang kedua itu berbicara tentang iman. Amin, saudaraku. Amin. Hal satu dan hal yang kedua itu berbicara tentang iman. Hal 3 dan hal 4, tadi hal 1 dan hal 4 itu berbicara tentang iman. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga Allah aku bermalam. Itu hal 1 dan hal 2. Itu berbicara tentang iman. Kemudian hal 3 dan hal 4
bangsaku, Allah mula Allahku ini berbicara tentang pengharapan. Ini berbicara tentang pengharapan. Kemudian hal yang kelima, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ini berbicara tentang kasih. Amin, saudaraku. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, maka iman harap ini, maka iman terkena pada halaman, kemudian pengharapan itu terkena kepada ruangan suci, serta kasih itu terkena kepada ruangan maha suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudaraku, untuk sampai ke Bethlehem, betul-betul Rut ini sudah melewati ujian demi ujian. Dia sudah melewati proses demi proses, pergumulan demi pergumulan untuk sampai ke Bethlehem. Dia tidak menyerah di tengah jalan seperti Orpa. Itu banyak kerugian kalau kita menyerah di tengah jalan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah proses demi proses yang sudah dilalui oleh Rut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu baca kembali Rut 1 ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Ya, perhatikan bagian B. Terus beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Ya. Bahkan lebih lagi daripada itu. Ya. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, puji Tuhan. Kesimpulannya, Rut berpaut dengan Naomi sama artinya tidak terpisahkan selain dipisahkan oleh maut. Tidak terpisahkan selain dipisahkan oleh maut. Puji Tuhan. Saudaraku, berarti telah terwujudnya pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudaraku. Amin. Suami dan istri yang telah dipersatukan tidak akan terpisah, tidak dapat dipisahkan oleh apapun selain maut. Berarti telah terwujudnya pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Kalau berbicara tentang mempelai, itu berbicara tentang kesatuan. Mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan bersanding dan menjadi satu. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Demikian juga perempuan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan laki-laki suaminya. Dan laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan ini tidak dapat dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa Rut ini menggambarkan mempelai perempuan. Betul-betul dia dikuasai oleh roh mempelai. Telah terwujudnya pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah tabernakel. Dari halaman, itulah iman, ruangan suci, pengharapan sampai kepada ruangan maha suci. Itulah kasih. Tidak terpisahkan dari kasih Allah. Amin, saudaraku. Roma 8 ayat 35 sampai 36. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Terus Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, ya, atau kelaparan, ya, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Terus seperti ada tertulis, terus oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Terus kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudaraku, di sini kita melihat sekalipun menghadapi banyak perkara, antara lain menghadapi perkara penindasan, 1, 2 kesesakan, 3 penganiayaan, 4 kelaparan, 5 ketelanjangan, 6 bahaya,
7 pedang, tetapi tetap tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Puji Tuhan, tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Sekalipun menghadapi penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang, tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Bahkan Rasul Paulus berkata, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tidak terpisah kecuali oleh maut. Telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Amin, saudaraku. Tidak terpisah kecuali oleh maut. Berarti sudah menjadi domba-domba sembelihan. Puji Tuhan. Pengalaman di dalam menjadi domba sembelihan itu, jiwa hancur, hati patah dan remuk, tetapi tidak dipandang hina oleh Tuhan. Haleluya. Pendeknya, saudaraku, akhirnya Rut sampai di Bethlehem dan dia berada di ladang Boas. Itu adalah perjuangan yang luar biasa yang sudah dilewati oleh Rut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi perkat jawaban daripada hamba kepada Boas, yaitu dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab, itu menunjukkan bahwa Rut adalah pribadi yang luar biasa. Rut adalah seorang yang setia karena dia tetap berpaut dengan Naomi, tidak terpisahkan dari kasih Kristus, sekalipun menghadapi 7 perkara seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 8 ayat 35. Bahkan pada ayat 36 Rasul Paulus kembali berkata, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang Rut sudah berada di ladang Boas. Itu adalah kemurahan. Efesus 2 ayat 2 ayat 4 sampai ayat 6. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terus Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Allah kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. ya, Allah itu kaya dengan rahmat, kasih-Nya besar, dilimpahkannya kepada kita. Amin. Amin. Kemudian Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. ya, Sekalipun kita telah mati oleh Ya. kesalahan-kesalahan kita, Ya. oleh kasih karunia kamu diselamatkan. yang dahulu hidup jauh dari Allah telah dihidupkan kembali karena kasih karunia. Terus Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, yang dahulu hidup jauh dari Allah telah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Bahkan Tuhan Ia memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Amin, saudaraku. Amin. Yang dahulu hidup jauh dari Allah itulah bangsa kafir, dihidupkan kembali. Selanjutnya Allah memberikan tempat bagi kita bangsa kafir untuk berada di dalam kerajaan surga bersama dengan Kristus. Itu kemurahan. Tapi tidak seperti membalik telapak tangan tentunya. Kita harus belajar seperti Rut yang sudah melewati proses yang panjang, karena pergumulan dia sudah lewati dengan luar biasa sampai tiba di Bethlehem. Itu kemurahan. Yang dahulu hidup jauh dari Allah sudah menjadi dekat, dihidupkan kembali bersama dengan Kristus dan diberikan tempat yang luar biasa. Tuhan menyediakan kerajaan surga kepada bangsa kafir bersama-sama dengan Kristus. Itu kemurahan. Lalu ayat 7, Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. ya, puji Tuhan. Dengan demikian Ia telah menunjukkan kepada kita kekayaan
kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Dengan demikian Ia telah menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Puji Tuhan. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha tiap-tiap orang, tetapi itu merupakan pemberian Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu, bagaimana respon kita? Respon bangsa kafir yang sudah menerima kemurahan yang luar biasa semacam ini. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Terus yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. respon kita yang sudah menerima kemurahan dari Tuhan adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sama halnya dengan Rut. Setelah dia sampai tiba di Bethlehem, dia melakukan suatu pekerjaan yang baik. Dia berada di ladang Boas, di antara penyabit-penyabit jelai gandum. Dia melakukan pekerjaan yang baik. Puji Tuhan, itu respon bangsa kafir yang sudah menerima kemurahan. Bagaimana respon keluarga atau sidang jemaat gebet-gebetannya terhadap kemurahan yang semacam ini? Mari kita jawab dan kita buktikan di hadapan Tuhan. Dan sekarang dan seterusnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Injil Yohanes 4 ayat 34. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata Yesus kepada mereka, Ya. maka aku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, Ya. dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu sudah menjadi santapan sehari-hari. Amin, saudaraku. Amin. Itu makanan Yesus. Menjadi santapan, menjadi kesukaan. Amin, saudaraku. Amin. Melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu sudah menjadi santapan, sudah menjadi suatu kenikmatan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dulu awal mula Tuhan memperkenalkan salib kepada kita, sepertinya mengerikan sekali. Tetapi lebih dalam kita menyelami kasih Tuhan, lebih dalam kita hidup di dalam salib kasih Tuhan, semakin kita nikmati, bahkan menjadi santapan kenikmatan yang tidak kita lepaskan lagi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Awalnya mengerikan sekali. Memandang salib yang kasar itu. Tetapi semakin dalam kita menyelami kasih-Nya Tuhan, semakin kita merasakan kemurahan. Dan kemurahan semacam ini menjadi suatu santapan yang luar biasa, menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa, bahkan tidak terlupakan lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Memandang salib kasar itu awalnya memang sepertinya mengerikan. Oh, awalnya kita untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Oh, awalnya sangat mengerikan. Tetapi semakin kita menyelami kasih Tuhan, semakin kita menikmatinya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-36, 35 sampai dengan 36. Bukankah kamu mengatakan, Ya. 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Itu murid-murid berkata 4 bulan lagi adalah tibalah musim menuai. Terus, Tetapi aku berkata kepadamu, terus lihatlah sekelilingmu, Ya. dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. iya. Ayat 35. Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu.
Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Puji Tuhan. Amin, saudara Tuhan. Sama seperti Rut, dia menuai dari apa yang tidak dia tabur. Yesus adalah benih yang sudah jatuh ke tanah dan mati. Puji Tuhan. Dialah gandum yang sudah jatuh ke tanah dan mati, dan tumbuh dan berbuah. Puji Tuhan. Kalau murid-murid berkata, kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada murid-murid, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, jangan berhenti bekerja. Inilah respon daripada orang-orang yang sudah menikmati kemurahan Tuhan. Jangan berhenti bekerja. Jangan berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, Ya. dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Penuai menerima upahnya seperti Rut, dan selanjutnya dia akan mengumpulkan berkas-berkas jelai gandum untuk hidup yang kekal. Jangan berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Terus. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yesus adalah gandum. Dialah benih yang sudah jatuh ke tanah dan mati. Kita adalah penuai. Jadi penabur dan penuai bersama-sama bersukacita, berbahagia di dalam kerajaan yang kekal. 37 ayat terakhir. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.